Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1957 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat 16. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop Raja Uzia. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoliah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera, Yael, dan penata usaha Maseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu, seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat.
Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang Uzia. Uzia menjadi raja atas Yehuda masih umur yang sangat muda, masih berumur 16 tahun. Tuhan memberkati Uzia yang masih muda itu. Karena Uzia kita melihat di dalam firman Tuhan ini, di ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati Uzia karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Tuhan memberkati Uzia yang masih muda itu? Karena Uzia mencari Allah. Sudah perhatikan di ayat 5a di sana. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Uzia yang masih sangat-sangat muda itu. Karena Uzia mencari Allah Israel. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan memberkati Uzia yang masih muda itu? Karena Uzia hidup takut akan Tuhan. Masih di ayat 5 di situ perhatikan. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya apa? Supaya takut akan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap 3 poin ini. Kenapa Tuhan memberkati Uzia dengan luar biasa di masa usianya yang masih sangat muda, tapi Tuhan memberkati pemerintahannya sebagai Raja Yehuda. Firman Tuhan ini katakan segala yang dia buat, usahanya yang dia kerjakan diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa pengaruh dari Uzia itu terdengar sampai kepada kerajaan-kerajaan yang jauh dari Yehuda. Jadi saya menangkap di sini bahwa Uzia sangat-sangat populer, sangat-sangat terkenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali di ayatnya yang ke-16 di sana dikatakan begini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini, bahwa ini penyakit yang sudah biasa terjadi. Kalau masih susah, waduh, setianya kepada Tuhan, setia melayani, beribadah. Gereja belum buka, dia sudah ada di sana. Tapi setelah dia diberkati, saudara, biasanya orang itu mulai berubah. Yang tadinya setia, setelah semua yang dia rindukan, cita-citakan, dambakan, semua terpenuhi, mulai berubah setia. Mulai merasa tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa bahwa firman Tuhan ini memang betul-betul mengajarkan kepada kita tentang bahayanya tinggi hati. Firman Tuhan ini katakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga apa? Ia melakukan hal yang merusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara sudah bisa, sudah punya segalanya, saudara, saya mau bilang, berkat itu bisa jadi ujian buat kita. Saudara, ada berapa banyak orang yang di dalam kehidupannya nggak siap diberkati, sehingga ketika dia diberkati Tuhan kaget, saudara. Yang tadinya dia hidup benar karena sudah punya segalanya, dia bisa beli apapun, dia sudah mulai nakal, saudara. Sudah mulai ngawur, saudara. Dan ini yang banyak terjadi.
setelah kaya raya, diberkati dalam segala hal, biasanya saudara, sifatnya, karakternya juga turut berubah. Yang tadinya rendah hati sekarang sudah tinggi hati. Dan itu terjadi kepada Uzia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Uzia memang sangat-sangat pintar, saudara. Sehingga dia mengembangkan sumber daya alam di sana. Dia mengembangkan pertanian, sehingga dia memang betul-betul ada di puncak kejayaannya. Rakyatnya juga merasakan damai sejahtera. Kesejahteraan merata di zaman Raja Uzia. Dia juga mengembangkan sumber daya manusia. Di zaman Uzia bekerja sama dengan ahli pembuat senjata. Sehingga mereka mengembangkan penemuan-penemuan terbaru, senjata-senjata canggih, modern di zaman Uzia. Saudara, Uzia merasa tentaranya sudah kuat, persenjatanya hebat, dia kaya raya karena sumber daya alam sangat-sangat luar biasa di zaman Uzia. Saudara, Uzia mulai tinggi hati. Ini yang harus kita waspadai. Kenapa saudara? Karena Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Tuhan gak senang dengan orang yang sombong. Tuhan paling benci orang-orang seperti itu. Tapi saya percaya saudara, pendengar setia renungan pagi, tidak ada yang sombong, tidak ada yang tinggi hati. Semuanya rendah hati. Bukti kerendahan hati saudara adalah saudara mau mendengar kebenaran firman Tuhan ini sampai selesai saudara. Itu menandakan bahwa saudara sangat-sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini mari kita belajar. Kalau suatu hari nanti atau mungkin saat ini saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama, pesan firman Tuhan ini, tetaplah rendah hati. Amin. Jangan sampai saudara sama seperti dengan Uzia. Karena sudah merasa punya segalanya, sudah mulai sombong. Saudara bertobat, Tuhan paling benci dosa itu yaitu dosa sombong. Kalau sudah sombong, malaikat saja dicampakkan, dibuang ke bumi, apalagi saudara dan saya manusia biasa. Oleh karena itu saudara, mari kita mau jaga kehidupan kita untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan siapa saja. Saya percaya saudara, ketika kita merendahkan hati kita, ego kita, emosi kita, kita salibkan itu dan kita tanggalkan semuanya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang rendah hati pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Orang yang sombong akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita berhadapan dengan Tuhan, pertanyaan saya sederhana, bisa nggak kita menang? Kalau kita berhadapan dengan Tuhan dalam situasi perang, bisa nggak kita menang? Saya sangsikan saudara, kita memang betul-betul pasti akan mengalami kekalahan telak. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Di saat kita rendah hati, haleluya, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, sama seperti Tuhan menolong Uzia. Demikian juga yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Apapun yang kita kerjakan, lakukan ketika kita mau mulai bisnis, usaha, dalam pekerjaan, atau mungkin saat ini saudara sedang terlibat dengan satu masalah. Saya mau katakan, kalau Tuhan pernah menolong Uzia, itu juga yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan akan menolong saudara.
Di saat saudara susah, Tuhan akan tolong saudara. Di saat saudara terdesak, dikucilkan, Tuhan akan kirim penolong untuk menolong saudara keluar dari tekanan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Karena apa saudara? Apa yang kita punya itu bukan sepenuhnya milik kita. Itu miliknya Tuhan yang harus kita kembalikan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Karena di saat kita merendahkan hati kita, Tuhan akan mengalirkan berkat dari tempat yang tinggi sampai ke tempat yang paling rendah. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Saya perhatikan Raja Uzia ketika sudah kuat, kaya raya saudara, dia mulai berubah setia. Dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lagi memberikan korban kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena saya percaya, ketika kita setia kepada Tuhan, oh haleluya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Tetaplah setia sampai akhir hayat kita. Kita tetap setia mengikut Yesus. Tetap setia melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, kalau suatu saat nanti kita diberkati Tuhan dengan luar biasa sama seperti dengan Raja Uzia, saya mau bilang, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Raja Uzia mulai mengandalkan kekuatannya. Raja Uzia punya prajurit yang siap berperang. Senjata-senjata mereka di zaman itu sangat-sangat modern, sangat-sangat canggih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sayang, Raja Uzia mulai mengandalkan prajuritnya, mulai mengandalkan senjata yang ada di tangannya untuk melawan musuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Raja Uzia mulai mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang menjadi masalah dalam kehidupan Raja Uzia. Sehingga kehidupannya sangat hancur. Ending kehidupan dari Raja Uzia, dia dikucilkan karena apa? Dia menderita sakit kusta. Tidak ada lagi yang mau bertemu dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa bahwa di zaman Raja Uzia, hatinya itu sangat bergejolak. Kenapa? Karena dia seorang raja Yehuda, tetapi dia dikucilkan karena penyakit kusta yang dia derita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit yang diderita oleh Raja Uzia diakibatkan karena kesalahan yang dia perbuat. Karena sombongnya dia. Karena dia sudah berubah setia. Dan Uzia tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Sehingga Tuhan mengizinkan Raja Uzia mengalami sakit yang memalukan. Di zaman itu sakit kusta sama ibaratnya dia sakit yang disebabkan karena kutukan dari Tuhan. Sakit kusta itu gambaran dia dikutuk oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa tiba-tiba Raja Uzia menderita sakit kusta? Karena dia melakukan kesalahan, 3 kesalahan ini. Dia tinggi hati, dia berubah setia, dan dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan menghantam Raja Uzia. Di masa sisa hidupnya, dia menderita. Dia menderita sakit kusta. Betul dia raja yang harusnya ada di istana. Tetapi di akhir-akhir hidupnya, Raja Uzia sangat menderita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Raja Uzia. Karena kalau kita melakukan kesalahan yang sama, kita akan menyesal, tapi terlambat, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Uzia. Uzia, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia mencari Allah, hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga tidak heran, Raja Uzia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi sayang beribu sayang, justru di saat dia diberkati, kaya, kuat, disitulah Raja Uzia jatuh dalam dosa. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia tidak lagi rendah hati dalam hidupnya. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan menghukum Raja Uzia dengan sakit yang dia derita. Sakit kusta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita sekalian, kalau kita diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati, tetaplah setia kepada Tuhan, dan tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang ya dan amin. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat berhasil, beruntung dalam segala hal. Mau berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita, dan biar berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.